Oke. Pas kita lagi cerita, aku tanya, Pak, Pak, dia, papaku tuh matanya kebuka, tapi nggak bisa gerak badannya gitu. Apa? Dan itu ternyata papaku, kenapa ya Tuhan tuh nggak adil sama aku? Aku nih masih butuh orang tua loh. Ya, kayak gitu-gitulah, menyalahkan keadaan gitu ya, menyalahkan Tuhan gitu. Jadi ketika aku nangis, kan, aku kan nangis kan nggak ada orang tahu. Jadi ketika aku nangis sendirian, aku tuh mukul-mukul diri sendiri gitu kan. Oke, sekarang kita bersama Kak Kirana gitu ya, yang Hmm. sebenarnya kita sih pengen sih ya Kak ya ada niatan buat ketemu, tapi apalah daya gitu ya jarak ternyata yang membuat kita nggak bisa ketemu langsung gitu. Tapi alhamdulillah Kak Kirana menyempatkan hari ini nih untuk bisa kita bincang-bincang sama Kak Kirana. Say hi dulu mungkin Kak Kirana buat Sobat RTV. Hmm. Halo Sobat Artisi, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semua urusannya dilancarkan ya teman-teman. Salam kenal, aku Kirana. Oke, kalau boleh tahu mungkin sedikit perkenalan gitu ya untuk Kak Kirana. Kak Kirana tuh asalnya dari mana dan usianya berapa dan statusnya apa kali aja gitu ya. Soalnya terlihat muda sekali Uh, gitu. Alhamdulillah emang masih muda, masih 17 tahun. Iya, enggak lah. Perkenalkan nama aku Kirana Kunti Aksari, aku seorang content creator. Aku itu aslinya campur sih sebenarnya Indonesia Raya gitu. Karena aku itu dilahirkan di Kerinci Jambi, sementara mama aku itu orang Sunda, tapi dibesarkan di Lampung gitu ya. Jadi agak adat budaya Lampung itu juga agak melekat gitu sama aku. Terus juga papa aku itu adalah orang Kerinci Jambi gitu. Jadi itu terus aku juga menikah dengan orang Minang. Wow. Orang Minang jadi Indonesia Raya jadinya. Terus kiranya Gitu. kayaknya di mana sekarang? Aku sekarang stay di Jakarta dan aku juga berkegiatan selain jadi content creator, Mhm. aku juga mahasiswa magister hukum bisnis di Universitas Bung Karno. Wow. Produktif Mm. sekali ya Kak Kirana ini. Gak mau diem Ya, kayaknya. nggak bisa diem. Jadi kalau misalkan diet itu rasanya tuh sakit gitu loh. Jadi tuh memang harus ada suatu kegiatan yang produktif gitu kan. Selain juga untuk bermanfaat bagi aku, juga bermanfaat juga bagi orang lain mudah-mudahan. Oke. Kak Kirana ini punya pengalaman apa sebenarnya nih di balik keceriaannya Kirana Mm-mm. ini? Atau mungkin kalau lagi gabut atau lagi galau jatuhnya masak-masak terus gitu aja ya. Aduh, kalau misalkan bicara soal pengalaman hidup ya, mungkin standar ya sama seperti orang-orang yang lainnya gitu. Tapi memang kalau di dalam kehidupan ini ada masanya ketika kita itu merasa senang sekali disanjung orang, dipuja orang gitu ya. Dan juga kita pasti pernah merasakan titik terendah di dalam hidup kita gitu. Mhm. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan kali ya hal Ya, kayak gitu ya. di saat kita itu berada di atas Ya, ya. gitu ya. Eh, kita mendapatkan sebuah prestasi, kita dipuji-puji orang gitu kan. Tapi di saat itu semua orang tuh kita tuh bagaikan magnet gitu loh. Jadi semua orang tuh mau berteman dengan kita gitu ya. Semua orang mau dekat dengan kita. Nah, ada masanya kita tuh turun di titik terendah kita. Disitulah kita bisa menilai mana sih orang yang sebenarnya yang bisa menjadi teman atau sahabat kita gitu loh. Ya, ya. Dan jangan salah, di saat titik terendah itu juga kita bisa menilai mana sih kayak misalkan tuh kayak keluarga yang benar-benar care sama kita gitu kan. Mana yang enggak tuh bisa kita lihat dari situ. Dan aku sih kalau misalkan tidak pernah melupakan orang-orang yang uh, berada di samping aku selalu di saat aku berada di titik terendah dalam hidup begitu. Oh, iya ya, luar biasa sekali ya. Karena memang benar ya yang namanya kita ketika berada di Hmm. titik terendah itu yang namanya orang yang pakai topeng semuanya itu pada menghindar ya, Mbak ya. Tapi apa sih sebenarnya yang sudah dialamin sama Kak Kirana gitu? Kok kayaknya Kak Kirana di situ tuh dijadikan pembelajaran banget gitu di hidupnya Kak Kirana. Hmm. Jadi itu sekitar tahun 2019 awal ya. Waktu Mhm. itu aku jadi aku tuh sebenarnya gini.
lulus kuliah itu Oktober 2018, kuliah S1. Terus aku coba nih cari-cari kerja gitu kan. Terus ini pemberitahuan juga nih ya buat teman-teman di luar sana yang lagi nonton channel YouTube ini bahwa bahasa Inggris itu sangat penting banget. Ya. Nah, jadi ketika aku mulai lamar kerja, karena memang banyak syarat itu dibutuhkan bahasa Inggris gitu. Yes. Ya udah, akhirnya aku dengan sahabat aku Zelvira, aku yakin dia pasti akan nonton ini juga nanti. Halo Zelvira yang lagi di Jambi. Dia tuh teman aku berjuang itu kita ke kampung Inggris gitu ya. Ya dengan perbedaan kultur yang sangat luar biasa gitu ya. Terutama soal makanan gitu. Kayak aku kan biasa orang Kerinci itu kalau untuk selera makannya hampir mirip dengan orang Padang. Jadi makannya pedes gitu. Sampai di Jawa kita kultur shock banget gitu ya. Tapi alhamdulillah tuh kayak orang-orang di Jawa itu ramah-ramah banget gitu ya. Kalau kita lewat terus disapa. Terus kalau kita nggak tahu apa-apa mereka bantu gitu. Cuman itu tadi untuk masalah taste makanan itu kita memang agak susah gitu ya. Karena sana manis-manis. Nah, singkat waktu aku belajar bahasa Inggris di kampung Inggris itu sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Aku balik ke Kerinci dengan kondisi ternyata papaku sakit. Nah, jadi papa aku sakit di bulan puasa itu. Terus nggak lama kayak aku seminggu aku pulang, mama aku lagi jatuh sakit. Jadi memang kebetulan ya teman-teman ya Kak, itu aku tuh ada berempat bersaudara dan 2 orang itu memang stay di Kerinci, aku dengan kakakku yang laki-laki nomor 2. Kakakku yang nomor 3 itu lagi ngambil S3 di Belanda, yang nomor 1 itu lagi di Lampung. Nah jadi yang di rumah itu cuma aku, mamaku dan papaku gitu loh. Nah, ada kakakku yang cowok itu kan dia udah punya rumah sendiri gitu. Jadi tuh aku benar-benar merasakan tuh di bulan puasa itu merasakan di mana semua tuh udah berbalik. Jadi yang biasanya nih ya, aku sebagai anak selalu disediakan untuk berbuka puasa, selalu disediakan untuk sahur. Nah ini berbeda, ini situasinya sudah berbalik, di mana aku yang ngurus orang tuaku gitu loh. Dengan mereka ini kan, bahkan aku juga kadang sering bohong karena mamaku waktu itu ada darah tinggi. Orang darah tinggi itu kan katanya nggak boleh banyak makan garam. Terus aku nggak kasih garam gitu kan. Ada kok ininya, ada kok garamnya gitu. Nah di situ tuh aku tuh sebenarnya hatinya tuh udah mulai bergetar gitu. Kenapa ya situasinya seperti ini sekarang gitu ya? Kenapa kayak aku bukan yang nggak mau mengurusi orang tua, tapi kok aku merasa aneh gitu. Kenapa ya dulu aku yang mengurus mereka yang mengurus aku. Tapi kok sekarang aku yang mengurus mereka, aku suapi mereka makan gitu ya. Dan kekurangan aku tuh juga di situ. Aku tuh tidak mau terlihat menangis di depan orang tuaku. Jadi tuh mama aku kan, namanya orang sakit kan nggak puasa ya. Jadi mama aku waktu itu pengen makan bubur sumsum gitu loh. Aku nih nggak ada pengalaman sama sekali masak bubur sumsum itu seperti apa gitu ya. Akhirnya ya itulah dengan kemajuan teknologi sekarang ini gitu kan. Aku mulai browsing di internet gimana sih cara masak bubur sumsum gitu kan. Ya udah aku beli bahan-bahannya aku masak karena memang waktu itu bulan puasa orang nggak ada yang jualan kan kalau masak pagi. Ya udah aku masak dan sambil aku masak aku sambil nangis gitu loh. Aku mikir kan ya Allah kok gini banget ya gitu ya. Kok mungkin ini ya yang dibilang sama Allah itu dimana masanya ketika kita masih kecil kita yang disuapi makan dan ketika orang tua kita udah tua kita yang mengurus orang tua lagi gitu loh. Seperti bagaimana mereka itu mengurus kita waktu kita kecil gitu. Ya udah aku suapin. Tapi nggak pernah terlihat bahwa aku tuh sedih gitu di depan mereka. Nah, terus sampai akhirnya, padahal tuh yang mama aku tuh sampai stroke ringan waktu itu. Tapi alhamdulillah sembuh kan. Nah, karena papa aku juga sakit, mama aku juga sakit, terus kita lebaran. Nah, pas lebaran ini nih, kondisi mama aku udah mulai membaik, papa aku udah mulai membaik kan. Jadi papa aku itu kayak sebelumnya itu pernah tuh di bulan puasa itu kan kita lagi nonton, kita kan emang suka tuh nonton berita. Karena memang kebiasaan aku dari kecil dengan papaku, di subuh aku dibangunin kan, terus nanti kita nonton berita bareng kayak gitu. Nah, waktu itu kejadian pas malam hari. Waktu itu ada Najib Shihab yang lagi
menjadi narasumber. Jadi bukan dia yang jadi reporternya gitu ya seperti biasa, tapi dia jadi narasumber. Ya kan kita sama-sama tahu ya Mbak Najwa Shihab ini kan benar-benar sangat pintar dan banyak dikagumi dengan orang karena memang dia itu sebagai reporter dia tuh yang terbaik lah, termasuk yang terbaik lah di Indonesia gitu. Terus papa aku tuh ngomong kayak gini ke aku, kamu suatu saat nanti bisa nggak kayak kayak Mbak Nana gitu katanya kan, ngomong kayak orang hebat, orang pintar. Terus aku dengan santainya ngomong kan, sambil aku bercandain, bisa lah anak papa apa sih nggak bisa gitu kan. Nah makanya tuh kak, kemarin waktu kakak kontak aku tuh sampai ngomong gitu kan, aku kak kok kayak apa namanya, kayak sedih ya gitu ya, karena salah satu impian papaku adalah ya seperti ini, aku tuh bisa berbicara dan itu tuh bermanfaat bagi orang lain gitu loh. Masya Allah. Nah, iya, alhamdulillah banget kakak udah memberikan aku wadah untuk aku bisa menyalurkan gitu ya, mungkin salah satu impian dari papa aku. Ya, ya. Terus pada pas lebaran itu kita lagi santai duduk, tiba-tiba papaku tuh nggak bisa gerak. Oh, Nah, nggak bisa gerak badannya gitu kan. Padahal tuh kita lagi cerita, kebetulan aku waktu itu juga mau lamar kerja di salah satu bank yang ada di Prinsip kan. oke. Pas kita lagi cerita, pas tanya, Pak, dia, papaku tuh matanya kebuka, tapi nggak bisa gerak badannya gitu. Apa? Dan itu ternyata papaku stroke. Oke. Jadi dibawalah ke sakit, Tiba-tiba dirawat gitu lah ya. semuanya gitu kan. Oh, tiba-tiba banget. Jadi tuh Idul Fitri 2019 itu aku nggak merasakan kayak lebaran gitu loh, karena ya kita ngurusin orang tua sakit di rumah sakit, terus kan mama juga di rumah juga masih sakit gitu. Nah akhirnya, nah di sini nih posisi yang bikin aku tuh nggak enak, karena mama aku itu kan ada riwayat pernah kena stroke ringan juga kan yang di bulan puasa itu. Aku tuh nggak bisa menceritakan kondisi realnya papaku di rumah sakit ke mamaku gitu loh. Nah, kalau aku jujur, nanti mamaku jadi pikiran, nanti kalau mamaku sakit juga, pas rumah sakit gimana gitu kan. Ya, ya. Akhirnya aku mencoba untuk bicara, oh enggak, nggak apa-apa kok, papa sadar kok papa. Padahal papaku sudah nggak sadar lagi, udah nggak bisa Aku merinding uh, dengerin cerita. komunikasi, udah nggak bisa. Tapi posisi aku tuh, oh mbak, papa sehat kok, kata orangnya papa nggak sadar. Sadar kok papa, bisa ngomong kok, padahal tuh nggak bisa. Tapi aku merasa satu sisi aku berdosa, bohong sama mamaku gitu. Jadi kalau aku jujur, nanti mamaku kepikiran gimana gitu kan. Ya udah, akhirnya eh papa aku itu kayak udah 1 minggu gitu dirawat di rumah sakit daerah di tempat aku, akhirnya dirujuk ke rumah sakit M Jamil di Padang, karena memang kalau untuk rumah sakit besar dan lengkap di daerah kita yang paling terdekat itu aksesnya tuh di Padang gitu, bawa ke sana. Nah di situ tuh udah apa istilahnya, berkecamuk loh di hati aku gitu kan. Jadi aku antar papaku dengan kakakku dengan saudara-saudara juga di ambulan gitu kan. Bayangin deh situasinya tuh aku masih inget banget. Di dalam ambulan gitu kan. Aku pegang tangan papaku, aku bilang, aku tahu kok sebenarnya tuh waktu kita tuh udah nggak nggak lama lagi gitu kan. Ya udah gitu kata aku kan. Pokoknya aku pengen memberikan hal yang terbaik, melakukan terbaik di hari-hari terakhir papaku, karena kalau melihat dari kondisinya memang ya udah nggak bisa ini lagi. Nah, pas diperiksa di rumah sakit, mamaku nelfon ya masih nggak baik kok, kondisinya bagus gitu kan. Ternyata memang uh, udah komplikasi, terus juga udah ada cairan di otak gitu ya karena dari stroke-nya tadi ini. Ya udah gitu, uh, mencoba untuk tegar gitu kan. Oh sehat kok papa, udah ada kemajuannya aku bilang gitu. Uh, Pas tepat banget subuh, iya, subuh tanggal 14 Juni 2019, di menjelang subuh itu aku tuh kayak berada di sebuah, aku kayak mimpi gitu. Kayak papaku tuh bilang kayak perpisahan gitu, gitu kan, kayak perpisahan gitu. Tapi aku kayak apa sih mimpinya nggak jelas gitu loh, gitu kan. Ditepis gitu ya. Pas aku bangun, ya pas aku bangun, aku jadi tuh kan kita biasa lah kalau anak-anak muda tuh kalau bangun tidur kan pasti hafalnya dulu. Nah kebetulan aku tuh kuat yang aku dapatkan pas aku bangun tidur itu adalah
tentang kita mengikhlaskan kepergian orang gitu. Nah, diteleponlah dengan saudara aku ini kan, "Eh, papa udah nggak ada," dengan kakakku yang nomor 3, "Papa udah nggak ada," katanya gitu. Nah, jadi aku tuh kayak, oh ya udahlah, ya aku coba untuk tegar gitu kan. Sebenarnya sih kayak di pas kakakku semuanya udah sampai yang dari Belanda, dari Lampung udah sampai di rumah sakit, orang tuh juga sudah tahu karena aku kan nggak pernah ada pengalaman tuh, Ya. Kak. Maksudnya ya hal kayak ini kan nggak pernah ada pengalaman, jadi aku nggak tahu tanda-tanda orang mau meninggal tuh seperti apa gitu. Mhm. Eh, Orang-orang tuh sudah ngomong ada aku kan, karena hanya aku waktu itu yang anak apa yang masih belum menikah gitu kan. Pas kita udah kumpul semua, kakak aku tuh ngebisikin ke papa aku, Mhm. eh, nanti eh, Pungki itu kita yang urus pak, nanti mama kami yang urus pak, kayak gitulah, kayak gitu ngomongnya. Dari situ juga tuh uh, kata kakak aku bilang coba ditaukin papanya, dibimbing syahadat gitu kan di telinganya. Nah di situ tuh bayangin aja aku tuh nggak bisa nangis gitu, padahal aku tuh sedih banget gitu. Nah dan di situ aku sadar bahwa uh, kenapa orang tua kita itu mendidik kita dengan keras untuk belajar agama, untuk ngaji, yaitu gunanya ketika beliau itu udah mau wafat, ya kita yang mentalkin dan Betul. mengajukan surat yang buat orang tua kita gitu loh. Setuju. Dan itulah aku tuh aku mentalkin papa aku tuh aku ingat semuanya tuh, papa aku yang marah waktu aku nggak mau pergi ngaji, aku yang alasan mau pergi ngaji kan dulu waktu masih kecil gitu ya. Terus itu aku sadar, oh iya ternyata orang tua kita itu keras dengan kita belajar agama itu karena beliau itu ingin kita itu menjadi anak yang soleh atau soleha yang bisa mendoakan beliau dan membimbing beliau ketika beliau hendak wafat mungkin gitu ya. Tapi kan pesan itu yang tidak tersampaikan sebenarnya dengan orang tua gitu loh, yang nggak kita sadari gitu. Ya udah, aku tahuin gitu kan. Sampai terus kayak paginya itu papa aku meninggal, dari perjalanan dari rumah, jadi kan karena tuh ada kayak rumah yang kita sewa untuk beberapa hari gitu, keluarga pasien kan. Jadi aku berjalan ke rumah sakit. Di saat itu aku nggak masih masih tegar gitu ya. Nah pas aku lihat papa aku tuh udah ditutup kain gitu ya, baru aku jatuh di situ. Iya. Aku bilang kan aku masih butuh Nahan, sedih banget nahan. gitu kan. Sedih gitu ya. Iya, nah, aku tuh kenapa? Aku tuh masih butuh papa loh kayak gitu kan. Terus aku kayak gimana gitu. Nah disitulah aku mulai merasakan uh, ketika orang tua laki-laki itu meninggal, kita tuh nggak ada kekuatan gitu loh. Karena aku merasa kalau ibu itu kan memberikan kasih sayang, tapi kalau bapak itu memberikan kekuatan serta perlindungan. Nah itu tuh perlindungan dan kekuatan tuh hilang gitu loh rasanya. Iya. Jadi udah. Nah, PR-nya tinggal satu lagi nih, gimana caranya ngomong ke mama? Gimana cara ngomong ke mama gitu kan? Belum tahu Kalau papa tuh udah nggak ada, itu belum tahu. Jadi ya aku sama kakak aku sama keluarga yang di rumah sakit kan waktu itu ngomong tuh, gimana ya cara ngomong ke mama gitu ya? Atau nanti gini aja biar mama tahu dari pengumuman yang ada di masjid gitu. Ya kata orang, kata kakak aku kan justru yang begitu yang lebih sakit katanya kan, karena uh, apa namanya tuh? Karena kalau begitu mama kan jadi kaget jadinya. Jadi mendingan kita aja yang cerita katanya gitu. Ya udah, akhirnya kakakku yang kasih tahu, bilang papa tuh udah nggak ada gitu kan. Nah ternyata mama tuh bilang tuh ke kakak aku bahwa aku tahu kok selama ini kalian tuh bohongin aku, kata mama kan. Aku denger, aku tuh nggak pernah tidur. Setiap kalian itu teleponan, kata mama kan, aku denger, aku tahu, kata mama, aku nggak pernah tidur, nggak katanya gitu. Ya tuh mama pecah tangisnya gitu kan. Nah, akhirnya kita pulang tuh ke Kerinci kan. Dan perjalanan Kerinci Padang itu kalau naik mobil lebih kurang 7 sampai 8 jam. Oke, 7 sampai 8 jam. Kita berangkat, ya, kita berangkat gitu kan. Udah gitu pas sampai di itu udah pecah semua tangisan gitu kan. Nah cuma aku lihat mamaku saat itu tuh juga sudah berbeda gitu loh. Udah nggak ada gairahnya, udah nggak semangat lagi. Padahal tuh gak ada cucu-cucunya, biasa itu kan bisa diajak ketawa, ini enggak gitu.
dan ada nangis kayak gitu loh, karena mungkin udah nangisnya ke dalam gitu ya. Jadi pas aku aja mamaku nangis, tapi selesai itu dia mamaku nggak nangis lagi gitu, karena emang dia tuh banyak diem aja gitu kan, ada lucu ada apa kita ajak bercanda gitu kan, diem aja. Nah terus em, pas malam itu mama aku itu berpesan juga ke kakak aku ternyata, dan setelah mama meninggal itu baru kita sadari bahwa itu adalah pesan bahwa uh, tolong dijaga fungsi ya, katanya sering-sering pulang ke Kerinci, tolong fungsinya dijaga, karena kan aku dipanggilnya fungsi di rumah kan. Oke. Tolong dijaga fungsi. Oh iya nanti dijaga. Nah terus udah seiring berjalannya waktu gitu kan, mamaku tuh kayak seminggu tanggal 1 Juni itu udah mulai sembuh tuh, udah mulai bergairah, udah bergairah tuh udah mulai kita ngelawak, aku ngelucu kan, udah mau ketawa gitu kan, udah mau main sama cucunya gitu. Bahkan tanggal 6 Juli pun mamaku tuh masih main ke rumah kakak aku gitu yang di Masih Fiji. sempat ya. Ya masih masih main gitu ke sana, dijemput kan, main ke sana gitu. Nah terus memang aku udah melihat beberapa perbedaan yang terjadi dengan mama aku waktu itu. Terus aku tuh mama aku itu nggak mau ditinggal sendirian di rumah gitu. Kadang kan aku keluar, mama aku tuh minta beli dong nasi goreng apa apa gitu kan, udah aku keluar. Tapi sebentar tuh telepon, pulang dong gitu. Nah terus mama aku tuh juga kalau kita tuh lagi makan, mama aku tuh ngeliatin aku terus. Aku tuh kayak ngerasa ini kenapa ya mama tuh ngeliatin aku, cuman aku tuh nggak bisa, nggak sampai aku tuh nanya gitu loh, aku nggak ada kok beda ya gitu kan. Terus adalah datang temennya ke rumah, dia peluk, kayak peluk akan-akan kita tuh nggak akan pernah ketemu lagi gitu, kayak peluk perpisahan ke temennya gitu. Ya udah pas malamnya mama aku itu pas malamnya tuh udah normal, siangnya juga normal. Pas aku tanya kan, ma mau mandi nggak, kalau mau mandi ya udah mama mandi nanti biar aku nyuci bajunya gitu. Enggak lah, nggak tahu juga nih mandi apa enggak hari ini, kata mamaku gitu. Nah terus pas aku lagi baca buku, aku lihat mama aku tuh kayak batuk, Oh. kayak batuk. Aku kan uh, ma ma gitu kan nggak jawab gitu kan, kayak batuk kenapa kataku gitu kan. Pas aku ini pas aku pangku di tangan aku sini kan, aku lihat mata beliau itu udah ngeliat ke atas. Dan aku semenjak papaku meninggal itu aku tuh makin sering tuh dengar dengar ceramah ustadz dan menanyakan ke ustadz tuh kayak tanda-tanda orang mau meninggal tuh apa ya, kayak gitu kan. Nah salah satu tandanya itu adalah ketika seseorang itu sakaratul maut, matanya tuh pasti akan melihat ke atas gitu. Ya udah pas di situ aku udah tahu kan gitu kan, langsung aku talkin di situ, langsung tahu aku talkin, langsung meninggal di tangan aku, di pangkuan aku. Mama aku langsung meninggal di pangkuan aku. uh, Terus kan aku berusaha untuk menyadarkan gitu ya, mama nggak bangun sama sekali. Akhirnya aku, karena aku berdua dengan mama di rumah, aku keluar kan, langsung aku teriak-teriak tuh, panggil tetangga, tolong lihat mamaku kenapa gitu kan. Ya udah tetangga-tetangga pada datang kan, terus kayak uh, aku lari tuh ke tempat kakakku, masih tahu kalau mama tuh nggak sadar gitu kan. Ya udah akhirnya kita bawa lagi ke rumah sakit, diperiksa, aku panggil-panggil juga nggak jawab. Nah ternyata di situ mereka bilang kalau mama tuh udah meninggal dari yang aku peluk dan aku taukin tadi itu gitu, karena kata itu serangan jantung. Kayak gitulah pokoknya ya. Nah dari situlah aku tuh sama juga nggak bisa nangis juga, maksudnya nangis tuh ketika uh, mamaku dimakamkan gitu di depan orang tuh terlihat seperti ya biasa aja ya, aku tabah, padahal tuh sehancur hancurnya aku waktu itu. Nggak bisa lah apa ya, dunia tuh terasa udahlah, udah nggak ada gunanya gitu loh, karena memang aku biasanya sehari-hari memang bertiga aja di rumah itu, aku, mamaku, dan papaku gitu. Jadi pas mama sudah, kan kalau di tempat kita itu ada yang namanya tuh 7 hari, 40 hari, 100 hari gitu kan. Jadi sekarang masih ramai itu di rumah. Nah setelah sudah selesai kan aku sendirian tuh di rumah kan. Nah di situ tuh mulai berasa banget, gak enak banget rasanya. Biasanya kita sendiri. Waktu itu juga kebetulan aku mau daftar S2 di
Padang kan. Jadi tuh kayak gimana ya rasanya, kita nggak ada semangat gitu kan. Ya udah sambil ngurus apa-apa nangis gitu loh, sambil ngurus baju, karena biasanya yang aku tuh bisa nyusun baju di koper, cuman yang bisa rapi banget itu papaku, terus mamaku nanti ini kan, ayo nih ini bawa itu bawa gitu kan. Nah itu tuh udah nggak ketemukan lagi. Akhirnya pas udah packing, maghrib maghrib aku ke kuburan. Oh, Ya aku kayak, kuburan aku ngomong kan, aduh kok gini banget gitu ya, kok gini banget sih sholat gitu kan. Kok aku nggak sendirian. Nah itu tuh nggak ada orang yang tahu, dan aku tuh baru cerita itu sekarang di channel YouTube ini gitu. Itu nggak ada orang yang tahu aku. Ya, kalau untuk sekarang ini disuruh aku ke kuburan segera bagi maghrib, ya mana berani aku kan gitu loh. Karena itu udah berkecamuk, ada sedih, ada emosi di sana gitu loh. Jadi dan aku nggak lolos jadinya, karena memang aku nggak fokus gitu loh untuk daftar S2 itu, karena belajar apa kan juga pikiran juga lebih kalut gitu kan. iya. Itu selang kejadiannya itu beberapa hari kah, minggu kah, atau rentetan kejadian? Eh, 22 hari, Oh. 22 hari. Wah. Jadi memang sih dulu uh, mama aku itu pernah ngomong kan, karena kan mama aku ini jatuhnya adalah orang yang dibawa suaminya ke kampung suami gitu loh. Ya, ya. Karena kan mama aku tuh kan saya dibesarkan di Lampung, terus ikut suami ke Kerinci Jambi. Jadi mamaku tuh pernah bilang gini, kalau apa kalau misalkan papa meninggal, aku juga meninggal, kata mama gitu. Aku mau hidup mati. Soalnya aku di sini kan nggak ada keluarga, kata mama gitu. Kan aku ikut suami gitu. Dan memang kalau di kesehariannya sih memang berdua terus Ya, ya, ya. gitu. Terus yang Kak Kirana lakuin apa untuk bisa bertahan sampai sejauh ini? Aku lakuin adalah itu aku menyalurkan kayak emosi itu ya ke hal-hal yang positif gitu loh. Tapi meskipun itu nggak maksimal hasilnya gitu Ya. kan. Kayak waktu itu aku diundang juga tuh sama teman-teman. Kebetulan aku juga di organisasi mahasiswa gitu ya. Diundang sama teman-teman Kohati Cabang Kerinci untuk ngisi materi gitu kan. Ya aku paham juga sih kalau mereka itu kayak untuk menjadikan aku tuh nggak sendirian gitu loh kan, ada mereka gitu, mereka ajak aku. Kak Nurul makasih banget waktu itu udah ngundang aku kan, untuk bisa bareng-bareng sama Fatih Bang Perinci gitu, sharing gitu kan. Baik itu ada juga senior aku, nama beliau adalah Bang Yunus gitu. Beliau juga ngajak aku, yuk kita ngelola LK3 di Padang katanya kan. Kira aku berangkat ke Padang, aku ngasih ngelola LK3. Tapi memang di saat itu pun luka hati aku tuh rasanya tuh masih belum sembuh gitu Iya, loh. iya, pasti Karena memang berproses. ada luka yang kita biarkan gitu. Betul. Gitu. Dan sampai akhirnya ya udah sih, aku kan juga mencoba gitu, dibilang sama keluarga yang di Kerinci kan, sama kakak aku, coba deh kamu tuh honor gitu di Kerinci. Udah aku coba honor, dan memang bisa nggak lama kan, akhirnya aku memutuskan tuh, ini benar-benar keputusan terbesar dalam hidup aku. Dengan modal uang waktu itu um, 3 juta, Hmm. 3 juta modal, aku berangkat ke Jakarta nekat mencari kerja. Itu aku ingat banget, itu tanggal 1 Oktober. Tahun Jadi aku pikirkan, aku nggak mungkin begini 2019. 2019. Iya, Oke. jadi aku mikirkan, aku nggak bisa kayak gini gitu. Kalau aku tetap di rumah terus aku sendirian, aku tuh sedih terus, bawaannya nangis gitu kan. Aku nggak bisa kayak gini. Terus kalau misalkan, ya kalau kita honorer kan, eh, yang sama tahu ya, kalau misalkan untuk gajinya itu ya bisa dibilang nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Terus kayak mau minta sama kakak-kakak juga kan nggak enak, karena kan kakak-kakak kita ini kan udah punya keluarga sendiri, udah punya tanggung jawab sendiri gitu kan. Sementara aku kan udah lulus, udah punya modal nih gitu, istilahnya aku udah S1 ya. Aku nggak bisa bergantung ke orang gitu kan. Ya udah aku nekat, tanggal 1 Oktober itu aku berangkat ke Jakarta dengan modal uang 3 3 juta. juta. Pokoknya pas aku harus bisa dapat kerjaan di Jakarta, aku bilang gitu. Terus juga ada beberapa teman-teman gitu. Nah ini nih,
saksi perjuangan aku di Jakarta itu ada namanya tuh Kak Eva sama Kak Windy. Mereka ini bersedia untuk mempersilahkan aku numpang lah istilahnya tuh di tempat mereka, karena kan memang nggak ada tujuan di Jakarta, nggak ada keluarga gitu kan. Beruntung banget ketemu mereka ya. Ya beruntung banget. Dan kakak perlu tahu nih, untuk hal yang seperti ini aku tuh pernah tuh berhayal lah pas aku lagi di tempat mereka kan. Terus aku bilang aku nggak akan Kak lupain kakak berdua ini. Aku bilang Kak Eva sama Kak Windy, kata aku kan. Nanti Kak kalau aku udah sukses, aku tuh dipanggil sama orang tuh Kak di podcast atau di TV, aku bakal bilang, aku bakal terima kasih sama kakak langsung. Dan hari ini tuh aku membuktikan aku bisa berterima kasih langsung sama Kak Eva dan Kak Windy. Oke, semoga mereka nonton juga nanti ya. Ya. Mereka baik banget. Kebetulan kan Kak Eva ini juga psikolog ya gitu, jadi dia tuh tahu lah cara nge-treat aku, dan Kak Windy juga orangnya baik banget gitu. Ya udah tuh sampai di Jakarta ngelamar kerjaan. Itu dia sambil ngelamar kerja sambil nangis, sambil menyadari bahwa oh gini ya susahnya ternyata nyari duit ya gitu loh. Selama ini aku anak kuliahan yang cuman tahunya dikirim sama orang tua, yang misalkan nih, ya maaf lah ya kalau kita anak mahasiswa dan jadi muda tuh pasti kan kita nggak tahu susahnya orang tua nyari duit gitu kan. Paling sering banget ngomong, pokoknya kirim duit mah sekarang, nggak mau nunggu nanti, pokoknya sekarang kayak gitu. Nah dari situ aku sadar ternyata susah betul ya orang tua itu nyari duit gitu kan. Nggak ada tempat aku meminta doa. Aku ini adalah tipikal anak yang bisa dibilang lebay, tapi bagi aku lebay itu lebay yang baik ya gitu. Aku nggak akan sungkan ngomong sama orang tuaku misalkan, Ma, aku mau ini, tolong didoain ya Ma, tolong direstuin ya Ma, aku ini biar perjalanannya, lombanya aku bisa menang dan bisa menampilkan sesuatu yang maksimal. Lebih gitu juga aku ngomong ke papa aku. Aku tipikal anak yang begitu gitu loh. Nah, sisa orang tua aku nggak ada, aku nggak kemana aku minta doa. Nah, jadi itulah itu kehilangan yang salah satunya tuh kayak gitu. Aku nggak punya tempat untuk meminta doa lagi. Pastinya lah ya. Karena udah nyari kerja, kayak gitu tuh. Siapa sih orang waktu itu yang untuk membuat Kak Kirana itu bangkit gitu, akhirnya berani, oke deh, aku harus keluar dari zona ini. Yang namanya sedih kan pasti akan sedih ya, apalagi kehilangan dua-duanya langsung orang tua yang selama ini udah mengurus kita gitu, yang udah hampir 24 jam lah kita pasti bareng sama mereka gitu. Apa sih yang bisa membuat akhirnya memutuskan untuk mau ke Jakarta itu kenapa gitu? Nah, memutuskan untuk ke Jakarta itu salah satunya memang itu tadi kan masalah kebutuhan hidup tadi. Terus juga ya aku tuh pengennya punya pendapatan yang pasti gitu loh. Kalau misalkan kita honor gitu kan, itu kan pendapatannya nggak pasti. Sementara aku tuh hidup sendiri, nggak mungkin mau bergantung sama keluarga gitu kan. Terus juga aku alhamdulillah banget waktu itu kakak-kakak aku juga support gitu kan. Mereka juga menaruh kepercayaan sama aku gitu kan. Ya udah kalau mau ke Jakarta silakan, tapi bener-bener cari kerjaan kayak gitu. Kakak-kakak aku sih gitu. Terus juga ada dorongan dari suami aku. Nah kebetulan waktu itu masih jadi pacar kan. Dia juga meyakinkan aku bahwa kamu itu pinter loh gitu kan. Ya, kamu tuh udah punya kemampuan dasar yang mungkin orang lain nggak punya. Punya kemampuan komunikasi yang bagus gitu kan. Punya pengalaman organisasi gitu kan. Yang bisa untuk menjadi modal untuk bertahan di Jakarta gitu. Berarti Kak Kirana ini mengalami banyak hal tentunya. Dan itu separah apa sih Kak Kirana dulu yang pernah dialami selama kejadian itu? Ya. Hal yang paling parah banget itu adalah ketika aku tuh kan yang tadi seperti aku ceritakan bahwa aku tuh nggak bisa mengekspresikan kesedihan aku di depan orang lain. Jadi aku tuh dulu ya pengennya orang tuh tahu aku tuh happy, aku tuh bahagia, aku tuh nggak boleh terlihat nangis di depan orang lain. Sebelum kejadian itu sih kayak misalkan aku lagi sedih ya misalkan gitu. Nah aku tuh tidak mau terlihat lemah atau aku tuh tidak mau terlihat nangis di depan orang tua aku gitu loh. Nah jadi ternyata hal ini itu membawa aku ke dalam luka batin yang aku sendiri nggak sadari itu gitu loh. Nah
kan orang sekarang itu kan memang lagi giat-giat banget ya yang istilahnya mental health gitu kan. Terus kan ada juga sih orang-orang yang istilahnya uh, mendiagnosa dirinya sendiri bahwa aku itu depresi loh gitu, aku tuh bipolar loh gitu kan orang kayak gitu tanpa ada pemeriksaan lebih lanjut, modal dia cari-cari di Google gitu kan. Nah ternyata aku dari orang tua aku meninggal sampai tahun 2022 kemarin itu aku ternyata depresi, udah sampai di tahap depresi. Jadi tuh kalau misalkan ada aja masalah dikit kan, langsung kembalinya tuh ke situ. Coba ya kalau mama papa itu ada ya, kayak gini, kenapa ya Tuhan tuh nggak adil sama aku? Aku nih masih butuh orang tua loh. Ya, kayak gitu-gitulah, menyalahkan keadaan gitu ya, menyalahkan Tuhan gitu. Nah, sampai akhirnya tuh aku tuh kesal dengan diri sendiri. Jadi ketika aku nangis, kan, aku kan nangis kan nggak ada orang tahu. Jadi ketika aku nangis sendirian, aku tuh mukul-mukul diri sendiri gitu kan. Nggak ada gunanya hidup kayak gini, kayak gitu-gitu kan. Nah, sampai akhirnya uh, aku mulai sadar nih, kayaknya kalau aku kayak gini terus aku bisa mati kayaknya gitu ya. Karena dorongan-dorongan itu tuh jelas ada gitu loh. Karena setiap aku meratapi gitu kan, oh biasanya mah kita tuh bertiga terus Pak. Sekarang aku sendiri. Emang apa aku harus mati juga? Omong-omongannya selalu kayak gitu loh. Uh, Akhirnya ya ada beberapa orang bilang kan kita bisa berdoa sama Allah. Iya, tapi kan memang kita tuh nggak plong karena memang kita tuh nggak mendapatkan jawaban yang pasti gitu kan. Akhirnya aku memberanikan diri untuk datang ke psikolog. Jadi pas aku datang ke psikolog itu, kesimpulan yang disampaikan bahwa memang aku tuh ada apa kayak terluka di hati ya batinnya gitu ya. Terus aku juga tidak bisa mengekspresikan kesedihan aku di depan orang karena dia sampaikan juga bahwa kesedihan itu bukan berarti tandanya kita lemah dan kita jatuh di depan orang juga. Bahkan itu tuh kita menangis, kita sedih itu adalah sebenarnya membuktikan bahwa kita itu sebenarnya juga manusia biasa gitu loh. Kita nggak bukan robot yang bisa disetting untuk terus bahagia, untuk hidup sesuai dengan apa yang kita mau gitu kan. Nah terus ada satu pertanyaan dari psikolog aku waktu itu yang buat aku tuh sadar banget. Dia cuma tanya kayak gini. Jadi maunya aku apa? Ya aku bilang aku pengen orang tua aku hidup, aku bilang gitu. Tapi aku kan itu nggak mungkin, tapi aku pengen orang tua aku ada, gimana caranya, aku bilang gitu. Jadi aku tuh dikasih masukan ya, setelah aku bilang kayak gini, kamu ingin orang tuamu hidup dengan kamu sekarang, iya, aku kan, tapi orang tuamu sakit-sakitan, katanya gitu. Terus kamu nggak bisa bekerja di Jakarta, katanya gitu kan, di mana katanya? Apakah kamu tega melihat orang tua kamu dengan keegoisannya kamu katanya kan? Dengan kamu ingin orang tua kamu tetap dengan kamu, tapi orang tuamu sakit-sakitan terus katanya gitu. Nah, dari situ aku sadar, oh iya ya, ternyata itulah hal yang tidak bisa kita jangkau dengan otak kita manusia ini kan. Oh ternyata Tuhan itu membuat orang tuaku meninggal ya supaya orang tua aku itu nggak sakit lagi gitu loh, nggak merintih kesakitan terus, lebih tenang dan supaya juga aku bisa melanjutkan hidup kayak gitu. Nah tugas kita sebagai anak ya itu tadi kan di agama pun juga sudah diajarkan kita berbuat baik ya, kita jalin hubungan silaturahmi dengan kerabat dan saudaranya kedua orang tua kita gitu kan. Kita selalu mendoakan orang tua kita gitu. Setelah Kak Kirana ini pindah ke Jakarta, otomatis kan orang-orangnya berbeda, suasananya berbeda. Di tengah kondisi Kak Kirana ini dalam keadaan hatinya yang masih agak bersedih lah ya di situ ya. Itu gimana sih caranya Kak Kirana itu menepis itu semua dan bisa akhirnya oke, aku nggak di sini terus nih, aku di sini di hidupku yang baru, aku harus menata lagi nih kayak gitu. Ya, pertama aku lakukan adalah ya pasti bersama dengan orang-orang yang membawa kita tuh ke arah yang lebih baik. Karena memang ketika orang-orang yang berada di titik terendah seperti aku ini tuh cobaannya tuh banyak banget gitu loh. Apalagi ketika kita bertemu dengan orang yang salah. Makanya kadang tuh ada orang yang larinya tuh ke narkoba, mabuk, hal-hal yang negatif gitu kan. Nah, yang pertama aku lakukan adalah aku berkumpul dengan orang-orang yang positif gitu loh.
aku ikut acara diskusi perempuan gitu ya, diskusi keagamaan, itu yang paling penting sih, karena memang lingkungan itu juga sangat mempengaruhi sekali gitu loh. Nah, tergantung bagaimana kita membawa diri kita. Karena kalau mau mengeluh pun sebenarnya juga gimana ya, malu juga gitu loh, karena ada loh orang di luar sana itu yang hidupnya itu lebih susah dari kita, yang lebih sedih dari kita gitu loh. Tapi mereka nggak berisik kayak gitu. Iya benar. Iya, dan pastinya Kak Kirana ini sudah melewati fase itu ya, fase gawatnya lah kayak gitu ya. Dan sekarang mungkin sudah Ya. berapa persen perkembangannya Kak Kirana setelah mungkin mulai bisa menerima atau mungkin Udah bisa berdamai lah berdamai dengan kayak kondisi gitu. di situ. Nah, alhamdulillah sekarang tuh aku udah bisa banget berdamai dengan diri aku gitu. Untuk bercerita tanpa air mata aja ini tuh udah bagus Ya. banget tau sebenarnya. Aku aja barusan aku kan sudah sama teman aku ya. Eh, aku merasa besar banget loh kemajuan dalam diri aku gitu kan. Aku merasa aku udah damai dengan diri aku, dengan aku bicara seperti ini tanpa aku menangis gitu kan. Itu udah suatu hal yang luar biasa banget gitu. Betul. Luar biasa banget tentunya. Pasti itu sudah melewati fase-fase yang nggak semua orang bisa lakuin itu ya. Udah progres ya sekarang itu. Iya. Oke, mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan dari Kak Kirana buat Sobat RTV yang mungkin mereka itu mengalami atau saat ini tuh sedang berada di posisi yang sama kayak Kirana yang dulu kayak gitu. Nah, untuk sobat-sobat RTV dimanapun berada, aku cuma mau menyampaikan ke kalian bahwa ketika kalian bersedih, kehilangan sesuatu yang benar-benar kalian cintai, kalian kalau mau menangis, menangis aja. Karena sebenarnya menangis itu tidak menunjukkan bahwa kita itu lemah loh sebenarnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kita tuh sebenarnya manusia biasa dan kita tuh butuh dukungan, butuh support orang lain, dan terutama kita tuh butuh Tuhan. Kayak gitu. Jadi kalau kita sedih, kita menangis saja, tapi juga jangan terlalu berlarut, dan ketika ada emosi yang kita bawa itu kita salurkan ke dalam hal yang positif, kita ikut kegiatan atau barangkali kita bisa menulis gitu kan, karena memang aku dulu terapinya itu dengan menulis. Jadi aku diminta apa yang aku sedih gitu kan, aku tuliskan apa yang aku mau. Ternyata dengan aku menulis itu aku lebih plong rasanya. Kan karena tadi ini kita nggak mampu kita tuh bercerita dengan orang, ya kita berceritanya dengan tulisan. Dan sekarang ketika aku buka buku itu, oh aku ternyata pernah seluka ini dulu ya, gitu loh. Iya. Memang kalau kita berbicara soal pengalaman hidup, yang dulu dan sama sekarang itu kita harus bisa menyeleksi ya. Jadi yang dulu itu biarkan jadi sebuah masa lalu yang bisa dijadikan pembelajaran untuk yang sekarang kayak gitu. Dan sekarang kita bisa melihat Kak Kirana udah sekuat sekarang, udah sehebat sekarang itu pasti karena adanya masa lalu kan gitu ya Kak Kirana ya. Ya, terus kita juga itu ya ketika berhadapan dengan suatu masalah, ini masalah besar, dan sampaikan ke masalah itu bahwa hai masalah, aku punya Allah yang maha besar yang bisa menyelesaikan semua masalah. Nah itulah, karena Tuhan tuh nggak pernah ninggalin kita gitu loh sebenarnya. Cuman kita aja yang mungkin suka lalai gitu kan. Nah, ini ada masalah itu gimana ya? Suatu hal ujian yang kita hadapi itu adalah untuk supaya hidup kita tuh lebih baik lagi, naik derajatnya, naik ke tarafnya untuk pendewasaan diri. Karena kalau mungkin ya aku merasakan juga ketika aku flashback ke belakang, ketika misalkan orang tua aku masih ada, mungkin aku nggak bisa seperti sekarang ini gitu loh. Karena kan kita apa-apa ya, kayak aku bilang tadi kan mungkin aku nggak bisa masak karena selama ini selalu dimasakin gitu loh. Sesimpelnya itu aja gitu loh. Dan satu lagi untuk healing sebenarnya sih. Nah, masak ini sebenarnya juga jadi healing buat aku gitu loh. Karena kan setiap anak itu kan pasti merindukan masakan ibunya ya gitu. Nah, aku ketika aku rindu dengan mamaku, aku mencoba tuh mencari tahu resep-resep apa sih mamaku dulu pernah masak kayak gini loh, kakak ipar aku gitu kan. Nanti aku coba masak gitu kan, oh iya sama rasanya mamaku pernah masak ini. Ini kesukaannya mama aku. Jadi itu adalah salah satu selain lagu. Kalau orang kan ada lagu yang mengingatkan mereka terhadap kenangan di masa lalu. Dan aku tuh melalui masakan gitu. Sip sekali ya. Jadi memang
apa yang membuat kita itu kangen sama masa lalu kita atau sama orang tua kita bukan dijadikan sebagai hal yang kita harus bersedih ya kan, tapi kita juga harus membuktikan sama orang tuanya Kak Kirana gitu di sana mungkin juga melihat Kak Kirana yang sekarang ternyata mereka insya Allah pasti bangga sama Kak Kirana yang sekarang. Dan kita juga kalau ngeliat kontennya Kak Kirana nih bikin ngiler terus ya. Tapi gini, Iya. kita juga suka makan nggak sih Kak Kirana? Ya, aku suka. Dan terutama kayak aku bikin konten masak itu, pertama kan untuk mengingat masakan mama aku. Yang kedua itu pengen masakan yang sesuai dengan selera kita dan bersih tentunya gitu loh. Kalau kita beli kan belum tentu itu bersih. Iya. Kayak gitu. Masakan apa nih yang paling disukai sama Kak Kirana? Dendeng lambo. Oh. Itu khas mana tuh? juga Mungkin jadi kita pengetahuannya masih kurang nih. dendeng lambo itu adalah masakan dari Minangkabau, dari Sumatera Barat, ya. Nah, kebetulan nih dulu Kabupaten Kerinci di sebelum tahun 1950 itu kita tuh satu provinsi dengan Sumatera Barat. Kebetulan kan waktu itu Provinsi Jambi ingin membuat provinsi baru gitu ya, Provinsi Jambi. Jadi kita Kabupaten Kerinci masuk ke Provinsi Jambi. Tapi secara kultural tuh hampir mirip sih. Kultural masakan gitu hampir mirip dengan orang Sumatera Barat gitu, orang Minangkabau. Jadi buat sobat RTV yang masih belum tahu, nanti bisa lihat kontennya Kak Kirana nih ya. Nanti kita akan disediakan di deskripsi di bawah. Ya Instagramnya Kak Kirana apa? Nama Instagram aku Kirana Pungki Apsari. Jadi bisa buat sobat RTV yang mungkin bingung cari resep makanan bisa dilihat ya di Instagramnya Kak Kirana. Oke, terima kasih buat Kak Kirana udah share pengalamannya. Ini kayaknya yang buat sobat RTV yang punya pengalaman yang sama, mengalami depresi dan sebagainya itu memang harus menonton kayak gini nih Kak Kirana karena bisa memotivasi yang sobat RTV yang punya masalah dan ingin keluar kayak gitu dari permasalahan itu. Ya. Dan yang namanya masalah itu kadang kita tuh merasa masalah kita paling besar ya. Ternyata Kak Kirana ini juga belajar bahwa setelah proses pendamaian dengan diri sendiri berpikir bahwa mungkin di luar sana ada ujian orang lain yang jauh lebih besar gitu ya. Jadi untuk anak-anak zaman sekarang tuh jangan dikit-dikit galau gitu ya hanya karena hal yang gak penting gitu ya. Dari kisahnya Kak Kirana ini kita bisa belajar banyak banget. Pendewasaan itu memang butuh proses dan apa yang sudah kita hadapi itu pasti dijadikan pembelajaran hal yang positif yang kedepannya pastinya insya Allah membuat kita menjadi manusia yang lebih kuat lagi, lebih bermanfaat lagi dan pastinya apa yang sudah kita hadapi itu menjadi hal yang indah ceritanya nanti gitu ya. Nanti kalau Kak Kirana main-main ke Madura, jangan lupa ke Pamekasan. Atau mungkin nih kontennya bikin masakan soto Madura gitu. Keren kan? Itu nanti aku cari dulu nanti aku coba masak. Oke, terima kasih buat Kak Kirana, sukses selalu dan tetap ceria dan semangat tentunya ya untuk menghadapi semua cobaan yang ada. Dan tetap menjadi pribadi dan manusia yang bisa menginspirasi banyak orang. Oke, buat sobat RTV, terima kasih sudah nonton. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Terima kasih, see you in the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.